Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita merumuskan alur tujuan pembelajaran atau ATP dan tujuan pembelajaran atau TP, alangkah lebih baiknya kita memahami pengertian dari alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Pengertian dari alur tujuan pembelajaran atau ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran dari awal hingga akhir. Sedangkan TP atau tujuan pembelajaran adalah deskripsi tiga aspek kompetensi yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Karena dari alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran, selanjutnya kita akan membahas tentang mengapa alur tujuan pembelajaran dibuat. Alur tujuan pembelajaran dibuat untuk memberikan panduan bagi guru dan anak didik guna mencapai capaian pembelajaran dalam suatu fase. Dalam alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran terdapat kriteria yang harus diterapkan. Kriteria alur tujuan pembelajaran diantaranya 1. Menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dicapai oleh anak didik. Yang kedua, setiap fase dalam alur tujuan pembelajaran menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear dari awal hingga akhir fase. 3. Alur tujuan pembelajaran dibuat untuk seluruh fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang di dalamnya terdapat tahapan perkembangan kompetensi antar fase serta jenjang. Dalam merumuskan alur tujuan pembelajaran juga terdapat 7 poin penting dalam menyusun alur tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu sederhana dan informatif, yang artinya mudah dipahami oleh pembuatnya serta pembacanya. Yang kedua yaitu esensial dan konseptual, di mana pembelajaran ini memuat kompetensi esensial dan kontekstual serta hasil pembelajaran. Dalam menyusun ATP ini, guru dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, serta melatih kreativitas. Yang ketiga yaitu berkesinambungan, di mana tujuan pembelajaran harus saling berkaitan dan membuat capaian pembelajaran yang sistematis, runtut, dan berjenjang. Yang keempat, memaksimalkan 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kelima yaitu merdeka belajar. Dalam merdeka belajar ini memuat fungsi. Fungsi-fungsi itu diantaranya yang pertama, membuat siswa menjadi merdeka dalam berpikir dan bertindak serta bertanggung jawab secara moral. Yang kedua, memfasilitasi kreativitas murid dengan mempertimbangkan keunikan, kecepatan belajar, gaya belajar, sampai minat peserta didik. Yang ketiga, mengoptimalkan peran guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang baik. Yang keenam, operasional dan aplikatif, di mana memiliki maksud dalam menyusun ATP harus mendeskripsikan proses pembelajaran secara utuh untuk menjadi acuan yang aplikatif sehingga dapat diterapkan oleh siswa. Yang ketujuh yaitu adaptif dan fleksibel, di mana pembelajaran yang diajarkan bisa disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran, ciri siswa, dan pendidikan. Guru juga mempertimbangkan persediaan waktu dan keterkaitan dengan mata pelajaran sehingga pembelajaran akan berjalan menjadi lebih efektif.
Demikian tadi sedikit pemahaman saya tentang alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Semoga apa yang sedikit tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.